Halo semua sobat ini, sini ada updatean dari Plan versus Undead, yaitu from 2.0 update. Jadi Plan versus Undead sekarang itu lagi maintenance untuk updatean terbaru dari server mereka ataupun sistem mereka, pembaruan ke 2.0, di mana 2.0 ini itu ialah skema permainan di mana kita bisa mendapatkan tanaman yang temporary, tanaman yang bersifat sementara ya, jadi bukan permanen, yang itu mempunyai durasi waktu dan kita harus tambah lagi waktunya, dan juga dari tanaman temporary tersebut kita akan mendapatkan profit. Nah, di sini gua mau kasih lihat apa aja tanamannya ataupun apa aja updatean dari Farm 2.0 update. Welcome to a new egg gardens. We have kita menerima banyak sekali sebagai hasilnya pertanian 2.0. Pokoknya kalian baca aja deh, baca sendiri ya. Nah, ini ada new mechanic, 3 new tools have been 1 sunflower sapling. Jadi kita akan mendapatkan ataupun kita akan bisa membeli tanaman yang temporary, yaitu sunflower sapling. Biayanya yaitu 100 lei, durasinya selama 3 hari. Jadi setelah 3 hari tanaman ini akan hilang ataupun akan balik lagi ke sistem, dan itu hanya bisa digunakan 1 kali ya. Jadi nanti setelah udah 3 hari kita harus beli lagi tanamannya. Deskripsi temporary plan that gives 250 lei per 72 jam is not affected by, ini tidak berdampak oleh cuaca ataupun dan tidak and cannot drop seed, jadi tidak menjatuhkan bibit sama sekali. Nah, di sini itu dari sunflower sapling ini kita mendapatkan 250 lei selama 72 jam, kurang lebih itu 3 hari. Untuk biayanya itu 100 sunflower 100 lei untuk biayanya, dan kita profit bersihnya itu sekitar 100 lei ya. Kalau untuk profit bersihnya itu sekitar, kalau nggak salah 140 deh, 140 atau 130 gitu untuk profit bersihnya. Kenapa kok bukan 150? Dikarenakan kita harus menggunakan pot untuk menanam dari bibitnya. Nah, untuk potnya sendiri itu bisa kita pakai yang small pot, jangan bukan pot yang gede ya. Pot yang kecil itu harganya sekitar 20 ataupun 10 lei. Jadi tinggal dipotong aja. Jadi total modal untuk sunflower sapling ini sekitar 110 ataupun 120 lei, dan profitnya 250. Jadi bisa kalian kurangin aja dari modal, segitulah profit per 3 harinya. Kemudian di sini ada sunflower mama. Untuk biaya pembeliannya itu sekitar 200 lei, durasi selama 6 hari, bisa digunakan 1 kali. Deskripsinya temporary mother tree that gives 850 lei selama 144 jam, sama tidak terdampak oleh cuaca dan tidak menjatuhkan bibit. Jadi ini harganya lebih mahal, pendapatannya juga lebih banyak, dan durasinya lebih lama. Oke, di sini kita bahas sunflower mamanya. Itu untuk biayanya 200 lei dan akan mendapatkan 850 selama 6 hari tersebut. Dan ini belum tahu ya, ini pakai small pot ataupun big pot. Taruhlah kita asumsikan ini memakai big pot. Big pot itu harganya 50. Jadi total biaya untuk sunflower mama ini 250 lei. 250 lei, sedangkan rewardnya itu 850 lei. Artinya kita bisa mendapatkan sekitar 600 lei. 600 lei ya, dicatat ya. 600 lei selama 6 hari. Jadi dicatat itu 600 lei selama 6 hari. Dan nanti akan gua comparable di akhir. Dan di sini ada sandbox, biayanya 100 lei, 1 kali digunakan. A magical box that harness enemy from the sun
Open it to find useful items inside and maybe a valuable surprise if you are lucky. Ya, drop table. Jadi kita ngebuka sandbox ini itu akan mendapatkan persentase yaitu 30% to drop 100 kali water and 20 scarecrow, 30% to drop 2 kali small pot, 30% to drop 1 kali sunflower sapling, 9.9% to drop 1 kali sunflower mama, 0.1% to drop 1 kali seed. Jadi ini kalau lucky kita bisa dapat seed ya, sedangkan seed itu atau bibit itu mahal banget harganya. Nah, di sini gua lanjutin poin-poin yang pentingnya aja. Oke, di sini daily watering and caching crow for next bore. Ini yang paling penting ya. Watering and caching crow for next bore have turned into a daily quest with a fixed reward 50 lib per hari. Jadi sebelum ada updatean from 2.0 ini per harinya itu kita bisa dapat li banyak banget ya. Pokoknya bisa 150 sampai dengan 300 sampai dengan 400 per harinya. Oke, per harinya. Per harinya dan di sini kita dibatasin. Jadi per hari itu cuma bisa 50 li. Itu dikit banget ya teman-teman ya. Per hari itu cuma 50 li. Jadi estimasinya gini. You only need to water 15 kali per day to get this reward. Jadi kalau gua nyimaknya kok gua malah nyimaknya gini loh. Gua malah nyimaknya kamu hanya bisa melakukan penyiraman 15 kali untuk mendapatkan reward ini. Gua malah nyimaknya kita nyiram, nggak tahu nyiram tanaman sendiri ataupun nyiram tanaman orang selama 15 kali dan kita akan mendapatkan 50 lei. Dan di sini masih tanda tanya, apakah nyiram yang tanaman nol air itu masih bisa digunakan? Sepertinya memang masih bisa. Tapi mungkin dibatasin cuman bisa 50 lei. Jadi setelah profit yang kita dapetin lebih dari 50 lei, itu mungkin nggak masuk dalam hitungan sistem. Untuk lebih jelasan nanti mungkin akan gua bikin di videonya kalau gamenya udah rilis. Sekarang masih maintenance. Watering and chasing crow now have a chance to drop sunflower sapling, dan ini estimasi untuk drop dari sunflower saplingnya bisa kalian pause saja kalau mau dilihat lebih detail. Oke, itu kemarin gue coba cari poin-poin yang penting ya. Sapling exchange, you can now exchange 100 saplings for 1 seed. Fee 4 PVU per seed claim with landlord have to pay to claim seed from their farm. Jadi kita bisa menukarkan sapling yang kita punya ya. Contohnya gini nih. Ini sapling. Sapling itu yang paling atas tadi nih. Ini sunflower sapling itu ya. Jadi sunflower mana tadi? Sunflower sapling itu kita bisa menukarkan 100 sapling untuk satu bibit. Itu sebenarnya sih gue nggak tahu cara berpikir developer ya. Kalau gue nyimaknya ini sih cuma muter-muterin profit aja lah, nggak lebih murah. Karena 100 sapling itu kan belinya udah 100 lei. Kalau dia 100 sampai 1000 ya. 100 sapling for one seed. Oh, sepertinya lebih murah ya. Kalau dia 100 sapling ya. 100 lei kan dapat satu sapling. Satu lei dia kan dapat 100. Dia kan satu lei gini, bentar deh, gue hitungnya gini ya. Cara ngitungnya gini. 1 lei itu dapat 1 PVU itu dapat 100 lei. 100 lei itu dapat 1 sapling, ya kan?
dapat 101 sapling. Artinya kalau dia 100 le itu dapat 1 sapling. Kalau dia ada 100 sapling, artinya itu butuh sekitar 1000 ya. 1000 atau 1000 kurang lebih deh. Ini hitung-hitungan kasar gue ya, bisa kalian koreksi ya. Jadi 1000 kan ya. 1000 le. 1000 atau 10.000, bentar gue coba hitung dulu. Dan nanti rinciannya bakalan gue tulis di komentar ya. Nanti bakalan gue tulis di deskripsi untuk rinciannya. Jadi sunflower ini itu kan 100 le. Bentar, gue coba hitungnya dulu. 100. Kemudian dikali 100. Nah, 10.000. Berarti kita butuh sekitar 10.000 le. 10.000 le itu kurang lebih ya sama dengan 100 PVU ya. Jadi sebenarnya nggak perlu mekanisme gini, nggak perlu mekanisme exchange 100 sapling untuk satu seed sebetulnya, karena harga seed aja satunya aja udah 100 PVU ya. Jadi ngapain kita harus repot-repot nge-exchange gini, kecuali kita memang hoki dalam artian sering dapat sapling terus ya, dari drop kita dapat sapling terus, mungkin bisa dengan metode seperti ini. Tapi kalau kita cuman mau ngebeli 100 sapling untuk ditukerin satu seed, yang ngapain gitu. Mending kalian itu langsung beli aja seednya dengan 100 token PVU, dan itu nggak dikenai gas fee. Exchange and market fee 2% sampai dengan 5%. New sunflower sapling, sunflower mama, and sunbox tools. Daily watering and chasing crow reward to a fixed 50 le per day with a chance to drop sunflower sapling. Some price and fee increase. Jadi memang yang ini memang masih ada hubungannya. Yang 100 sapling for one seed itu masih ada hubungannya dengan drop tadi ya. Jadi kalau kita hoki, ya mungkin kita bisa cepat dapat 100 sapling, kemudian bisa kita tukar untuk satu seed. Itu yang paling baik. Tapi kalau kalian mau beli 100 sapling, mending nggak usah, karena itu sama aja bohong. We hope all these changes can bring a better experience to every player. Don't forget, farming is only one of the 3 modes we will introduce to you guys this year's beta for PvE and PvP mode starting soon. So stay tuned. Dan ini kalau nggak salah, dan salah satu rumor sih, belum gue baca juga pastinya. Untuk updatean dari game Plan versus Undead ini itu akan selesai di tanggal 20 Agustus nanti. Jadi kalau kalian yang mau masuk dari sekarang nggak bisa, ya harap dimaklum karena memang masih maintenance, dan rumornya itu maintenance-nya sampai tanggal 20 Agustus 2021. Jadi dan sekarang gimana pendapat gua? Bagus sunflower sapling atau sunflower mama? Kalau dari segi profitable air, sebenarnya lebih profitable untuk beli sunflower mama ya. Jadi kalian tuh bisa beli sunflower mama, dan selama 6 hari kalian tuh bisa dapat 600 le atau 6 PVU. 6 PVU per 6 hari, itu udah perhitungan bersihnya. Dan harga dan durasi potnya juga itu 30 hari. Jadi masih bisa kalian pakai untuk beberapa kali terus untuk potnya. Jadi kalau kalian punya sunflower mama, punya 5 misalnya, itu udah lumayan banget ya selama 6 hari profitable dari kalian yang kalian milikin. Jadi kalau saran gue pribadi, kalau untuk nyari le, kalian beli aja sunflower mama. Juga koleksi juga sunflower saplingnya sebanyak 100 sapling, karena itu bisa ditukar satu bibit. Itu mantep banget menurut gua. Bisa kalian tukar. Kemudian untuk sunboxnya, kalau kalian punya banyak
kelebihan uang, mungkin bisa beli sandbox-nya dan mudah-mudahan bisa dapat bibitnya nanti. Bibitnya cuman 0,1% drop chance-nya, dan yang kabar buruknya ialah sekarang kita per hari cuma bisa dapat 50 lei ataupun 0,5 token PVU. Kalau misalnya harga tokennya itu $12, jadi per hari kita cuma bisa dapat $6 doang dari game Plant vs Undead ini. Kebetulan gue lagi mainin game NFT yang lain juga. Ya maafnya ngomong, kalau mau gue comparable dengan game NFT yang lagi gue mainin sekarang dengan pendapatan harian Le itu jauh banget ya. Malah lebih menguntungkan game yang lagi gue mainin ini gitu. Dan ini menyedihkan banget bagi player Plant vs Undead. Kalau kalian ada yang berdalih, kita tetap profit kok bang dari Sunflower Mama. Sebenarnya kalau kata gue nggak profit sih, nggak profit, nggak profit banyak banget ya. Kenapa? Karena gue nge-comparable-nya dengan pendapatan sebelum update. Sebelum update itu per hari kita bisa dapat 200 sampai 300 per hari. Jadi 2 hari itu kita udah banyak banget dapatnya. Banyak banget dapat lihat ataupun PVU. Nah, sedangkan dari yang sistem ini, kalau kalian bisa membacanya, sebenarnya kita sekarang ini kita profit itu udah diatur sama sistem. Kalau kalian ngerasa ya, contohnya kalian beli Sunflower Mama 200 lei, durasi 6 hari, itu udah kita kan udah diatur sistem loh. Kita harus beli harga 200 lei. Kita harus nunggu selama 6 hari baru kita bisa profit 850 lei. Belum kita harus pembelian pot. Itu profit kita tuh udah diatur sama sistem. Profit kita udah ditentukan, udah dipatok sama sistem. Kamu per akun akan dapat sekian selama sekian hari. Itu udah diatur sama sistem. Itu nggak enaknya yang sekarang. Makanya kata gue, dibandingin sebelum update ya jauh banget profitnya. Kalau sebelum update itu kita bebas. Kita nyiram walaupun 15 kali, tapi chance pendapatan kita dari lead itu banyak banget. Satu hari itu kita bisa dapat sampai 300 kalau dia itu hoki ya. Nah, 300 itu sama aja dengan durasi Sunflower Mama selama 3 hari itu. Comparable-nya udah nggak balance. Makanya gue bilang di update yang terbaru ini sebetulnya kita itu udah diatur sama sistem. Kita udah nggak bisa bebas lagi mau profit yang kayak sebelum-sebelumnya, udah nggak bisa lagi. Jadi ya udah, mau nggak mau sekarang kita ikutin aja mekanisme dari sistem. Dan cara profit yang paling banyak dari sistem sekarang ya ini, mau nggak mau kita harus beli Sunflower Mama ataupun Sunflower Sapling untuk mendapatkan pendapatan yang udah diatur sama sistem. Modal sekian sekian hari kita dapat sekian, ya itu aja paling. Ya solusinya harus banyak-banyak beli Sunflower Mama ya. Dan kalau nggak salah satu land itu bisa 4 ataupun 5 plan dan satu mama, satu mother free ya. Jadi ada mother tree. Nah, mother tree itu bisa untuk satu land dengan 4 ataupun 5 plan. Itu kalau yang dari gue baca deskripsi dari landnya. Di landnya kan ada deskripsi di landnya itu untuk 5 plan dan satu mother tree. Nah, karena ini sunflower map, jadi kayaknya kok satu land itu cuma bisa satu sunflower mama dan diisi dengan 5 sunflower sapling. Gue malah cenderungnya ke sana. Dan untuk pembuktiannya nanti kita lihat aja setelah selesai main test nanti. Jadi itu dia teman-teman. Oh iya, dan satu lagi yang terakhir yang mau gue bahas. Di awal-awal gue pernah bilang bahwasanya game Plan vs Undead ini suatu saat bakalan dipersulit untuk pendapatan lay-nya, dan ternyata sekarang udah dibuat sulit ya. Jadi sekarang kita cuma bisa 50 kali dapat lay per hari, itu udah dibikin sulit, dan kedepannya kita nggak tahu lagi. Dan nanti juga untuk pendapatan ataupun dari Sunflower Mama, kemudian dari Sunflower Sapling, ini kedepannya juga bakalan dipersulit. Ya kalau kalian ngeyel nggak percaya nggak apa-apa, karena gue udah lumayan agak tajam meneliti game-game NFT. Ini nanti bakalan dipersulit nih. Sekarang Sunflower Mama biayanya 200 lei, durasi 6 hari. Hadiahnya 850 lei selama 6 hari. Ini ya, 850 lei
ini nanti ini bisa dipangkas. Kita nanti bisa cuma dapat 600 le selama 144 hari, 44 jam. Jadi gua ralat ya. Jadi nanti ini bisa kena pangkas. Kita bisa dapat 600 le selama 144 jam. Ini bakalan dipangkas ini, jangan nggak percaya. Bahkan biayanya juga bahkan kalau nggak ini yang dipangkas, biayanya yang digedein. Udah itu aja. Jadi sistem game NFT itu lo bakalan dikasih enak di awal, di akhirnya lo bakalan agak kesusahan. Jadi tinggal pinter-pinter user aja untuk mengakalin gimana caranya profit kita tetap tetap stabil di game ini. Jadi itu dia teman-teman, semoga kalian paham dengan yang gue jelasin dan bermanfaat bagi kalian. Jadi siapin aja modalnya untuk beli sunflower mama, sunflower sapling ini untuk ikut eh, dengan peraturan dari sistem, karena mau nggak mau sekarang cuan kita harus ikut sistem, udah nggak bisa lagi bebas kita mau kayak kemarin-kemarin, itu udah nggak bisa. Dan semoga info ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian agar mereka tahu tentang updatean terbaru dari sistem